Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 287. Mereka khawatir para sandera mungkin sudah terbunuh saat polisi masuk. Banyak orang tua yang menangis dan berdoa untuk keselamatan anak-anak mereka. Wakil Ketua Tim Feng, Chu Feng, dan petugas lainnya mengkhawatirkan keselamatan Kepala Dong. Suara tembakan telah berhenti, dan Kepala Dong mungkin sudah mati sekarang. Namun ketika polisi bersenjata hendak mendobrak pintu depan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pintu utama gedung sekolah dibuka oleh seseorang di dalam. Dong Suebing, yang memasuki gedung sebagai sandera 5-6 menit yang lalu, keluar tanpa cedera. Tangannya masih diborgol, pakaian dan tangannya berlumuran darah. Ketua Dong. Petugas polisi di depan pintu terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah Ketua Dong belum mati? Tapi bagaimana dia bisa keluar sendiri? Saat berikutnya, semua perwira bersenjata menghentikan langkah mereka saat mereka melihat ke belakang Dong Suebing. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Beberapa detik kemudian, semua orang di luar gedung sekolah dan gerbang sekolah melihat 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak berjalan keluar dari gedung sekolah satu demi satu. Beberapa guru juga berjalan terhuyung-huyung perlahan ke lapangan sekolah. Lei Lei, Guru Chen, Huan Huan, Xiao Yu, orang tua dan kerabat di luar sekolah bergegas mencari anak dan keluarganya. Bungkam, ayah, menangis, ayah, ayah. Itu adalah pemandangan yang mengharukan di lapangan sekolah. Orang-orang berpelukan, menangis, berciuman. Beberapa wartawan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk dan mulai memotret momen mengharukan tersebut. Mereka bahkan memotret Dong Suebing. Dong Suebing memandang mereka dan merasa puas. Menyelamatkan semua sandera layak dilakukan meskipun dia kehilangan lengan atau kakinya dalam prosesnya. Dia memandangi petugas polisi yang tertegun dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya. Feng Tua, apa yang kamu lihat? Cepat lepaskan borgolnya. Bagaimana saya bisa membiarkan wartawan mengambil foto saya dengan borgol ini? Orang mungkin mengira saya salah satu yang melarikan diri. Ayo cepat. Wakil Ketua Tim Feng dan beberapa petugas berlari ke depan. Di mana mereka yang melarikan diri? Sekretaris Siang, Wali Kota Xie, Kepala Liang, dan para pemimpin lainnya berjalan cepat ke Dong Suebing. Liang Chengpeng bertanya dengan nada mendesak. Bagaimana situasi di dalam? Bagaimana para sandera bisa melarikan diri? Dong Suebing baru memasuki gedung selama 5 menit, dan dia keluar bersama semua sandera. Ini terlalu aneh. Huang Li, Cao Supeng, dan yang lainnya menatap Dong Suebing. Dong Suebing tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membunuh beberapa orang sebelumnya. Dia merasa ingin muntah dan merinding. Wajahnya menjadi pucat dan berkata, saya telah membunuh para penjahat. Liang Chengpeng berhenti sejenak dan bertanya. Berapa banyak? 9. Siang Dava menarik napas dalam-dalam. Bahkan Xie Huilan pun terkejut. Semua yang melarikan diri sudah mati. Ya, situasinya kritis, dan jika saya menahan diri dan tidak membunuh mereka, para sandera akan berada dalam bahaya. Jadi banyak orang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dong Suebing dan memandangnya dengan aneh. Mereka berpikir sendiri, akan menjadi sebuah keajaiban jika seseorang berhasil melarikan diri dari 9 penjahat. Anda masih mempertimbangkan apakah ingin menahan diri. Beberapa detik kemudian, seorang perwira bersenjata yang memasuki gedung keluar. Dia memandang Dong Suebing dengan kaget dan melaporkan. Pak, mayat 9 pelarian ditemukan di lantai 2 gedung sekolah. Mereka semua mati. Lapangan sekolah tiba-tiba menjadi sepi. Banyak orang tua dan reporter memandang dengan kaget. Semua mati. 9 dari mereka, Huang Li dan Cao Supeng saling bertukar pandang. Saat itu, banyak orang melihat borgol di tangan Dong Suebing. Tangannya masih diborgol erat dan dalam posisi yang sama saat Kepala Dong memasuki gedung sekolah. Dong Suebing memasuki gedung tanpa senjata dan tangannya diborgol. Lawannya adalah 9 pelarian kuat yang bersenjatakan senjata dan pisau. Para pelarian masih memiliki sandera. Apakah dia berhasil membunuh semua pelarian dalam situasi seperti ini dan menyelamatkan semua sandera tanpa terluka? Brengsek, keterampilan bertarungmu terlalu konyol. Beberapa saat kemudian, polisi membawa mayat tersebut keluar.
Mayatnya ditutupi kain putih. 1, 2, 3. Total ada 9 mayat. Adegan jenazah yang dibawa satu demi satu sungguh mengejutkan. Petugas polisi tidak bisa berkata-kata. Mereka telah mendengar bahwa Kepala Dong pandai bertarung dan bisa melawan 6 lawan sekaligus. Dia dapat menembakkan 4 tembakan terus-menerus dan mengenai 4 penjahat di kaki mereka. Tapi hari ini, semua orang akhirnya memahami kekuatan sebenarnya dari Kepala Dong. Dia seharusnya tidak terkalahkan di seluruh provinsi. Tidak akan pernah ada perwira lain yang bisa bertarung sebaik Kepala Dong. Apakah menurut Anda lebih baik dari Ketua Dong? Bagus. Kami akan memborgolmu dan melemparkanmu ke tengah-tengah sekelompok penjahat. Kita tidak bisa memberikan sandera dan senjata kepada para penjahat. Anda hanya perlu keluar hidup-hidup. Wakil Ketua Tim Feng tidak bisa berkata-kata saat dia melepaskan borgol dari tangan Dong Suebing. Dia ingin bertanya, apakah Anda lulus dari universitas biasa? Tapi dia tidak menanyakan pertanyaan ini karena semua orang telah melihat resume Kepala Dong sebelumnya. Dia lulus dari universitas kelas 3 di Beijing dan bukan dari sekolah polisi. Orang tua siswa berjalan mendekat dan berkerumun di sekitar Dong Suebing. Seorang wanita tua menangis sambil memegang tangan Dong Suebing. Terima kasih. Seluruh keluargaku mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam. Dong Suebing merasa hangat dan memegang tangan wanita tua itu. Tepuk seseorang di antara kerumunan mulai bertepuk tangan dan tak lama kemudian, anggota keluarga siswa, anggota keluarga guru, reporter, petugas polisi, penonton, dan bahkan para pemimpin seperti Xiang Daofa, Xie Huilan, dan Cao Supeng mulai bertepuk tangan. Klik, seorang reporter memotret pemandangan ini. Sekitar 10 menit kemudian, orang tua dan anggota keluarga pergi bersama anak-anaknya. Xie Huilan menghampiri Dong Suebing dan menatapnya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Bagus sekali. Anda berhak mendapatkan pujian penuh dalam insiden ini." Dong Suebing merasa sedikit malu. "Wali kota Xie, inilah yang harus saya lakukan." Xie Huilan tersenyum dan menyipitkan matanya saat dia memandangnya. "Sangat sederhana. Bagus." Laing Chengpeng memandang Dong Suebing dengan tatapan setuju. Kepala Dong telah membuat keamanan publik bangga. Insiden telah selesai, dan sekretaris Siang pergi untuk menyelesaikan masalah setelahnya. Xie Huilan juga hendak pergi, ketika sebuah mobil tiba-tiba berhenti di gerbang sekolah. Direktur Kementerian Pendidikan Kabupaten, Yu Zhengzi, segera turun dari kendaraan dan berlari. "Wali kota Xie, saya terlambat karena ada masalah di rumah. Dia berbau alkohol dan harus minum lebih awal." Xie Huilan memandangnya. "Kasusnya sudah selesai, dan kamu baru saja tiba. Kemana saja kamu?" Yu Zhengzi menyeka keringatnya dan menjawab dengan gugup. "Rumahku." Xie Huilan mengabaikannya dan memasuki kendaraannya. Hari berikutnya, sore, Dong Suebing telah kembali ke rumah keluarga dari biro. Cuacanya sangat panas, dan dahinya dipenuhi keringat. "Oh, Ketua Dong, kamu kembali sepagi ini." "Ya, saya tidak bekerja 2 hari ini. Saya dengar Anda diberi pujian kelas 2. Selamat." "Haha, terima kasih." Dalam perjalanan Dong Suebing kembali ke apartemennya, banyak anggota keluarga dari keamanan publik berhenti untuk memberi selamat kepadanya. Apartemen Dong Suebing seperti oven ketika dia kembali. Dia segera mengeluarkan remote control dan menyalakan AC. Dia mengatur suhunya menjadi 22 derajat Celcius dan mengambil sebotol bir dari lemari es. Dia menghabiskan birnya dan merasa sedikit lebih sejuk. Dong Suebing duduk di sofanya dan mengeluarkan koran dari tasnya. Ada foto dirinya berlumuran darah, berjabat tangan dengan wanita tua itu. Banyak petugas dan penduduk desa bertepuk tangan di sekelilingnya. Laporan ini ada di halaman ketiga surat kabar provinsi, dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh sekretaris partai kabupaten dan para pemimpin keamanan publik. Artikel tersebut tidak banyak membaca tentang apa yang dilakukan Dong Suebing tetapi memberikan garis besar operasi penyelamatan para sandera. Di tas Dong Suebing, ada salinan koran lainnya. Itu adalah surat kabar daerah, dan kejadian kemarin menjadi berita utama. Laporan tersebut menggambarkan betapa beraninya Dong Suebing dan bagaimana dia menyelamatkan semua sandera. Dong Suebing meletakkan koran dan meneguk bir. Dong Suebing telah menyelamatkan para sandera, mendapatkan ketenaran dan bahkan mendapat pujian. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Pagi harinya, biro mengadakan pertemuan untuk memuji Dong Suebing.
Tidak hanya Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kabupaten, Huang Li, yang hadir pada pertemuan tersebut, bahkan pemimpin keamanan publik provinsi juga hadir pada pertemuan tersebut untuk memberikan penghargaan pujian kelas 2 kepada Dong Suebing. Karena kinerja Dong Suebing yang luar biasa dalam situasi penyanderaan, dia akan dianugerahi penghargaan kelas 2. Setelah perang, sangat sedikit penghargaan pujian kelas 1 yang diberikan. Penghargaan pribadi kelas 2 sudah luar biasa, terhormat, dan bergengsi. Ini adalah konfirmasi yang diberikan oleh partai, dan ini merupakan pencapaian yang signifikan. Mengingat Dong Suebing mengalami beberapa luka ringan selama pertarungannya dengan para pelarian, Liang Chengpeng memberinya waktu 2 hari untuk beristirahat di rumah. Prestasi Kepala Dong membuat Liang Chengpeng dan keamanan publik kabupaten bangga. Namun ketika ditanya bagaimana cara dia membunuh para pelarian, semua orang tercengang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.